Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله ثم اتقوا الله حيثما كنتم لعلكم ترحمون. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sampaikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, di mana sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, sehingga barangkali kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa. Bahkan dalam Al-Quran, kalau saja kita iseng-iseng menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, nggak bakalan mampu kita menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Itu kalau iseng. Kalau serius bagaimana, Ustaz? Serius, silahkan serius. Tetapi pasti kata Allah, kalau mau mencoba hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kata Allah, la tuhsuha, nggak bakalan sanggup kita menghitungnya. Apalagi yang terkait dengan keimanan, ketakwaan, dan kesempatan saat ini yang Allah berikan kepada kita. Barangkali kita lihat tadi di jalan sebelum sampai ke masjid ini, bagi yang mampir di sini perjalanan yang mungkin tidak dekat, boleh jadi ada saudara-saudara yang lain di jalan terjebak macet, nggak bisa dia nyampai ke masjid terdekat, maka Allah memberikan nikmatnya kepada kita. Kita bisa beriktikaf di masjid ini yang sebentar lagi akan kita sholat Jumat juga bersama-sama. Belum lagi nikmat yang besar yang lainnya. Apa itu? Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hanya orang yang jelas ketakwaannya, maka dia akan mampu membawa ketakwaannya dalam kematiannya. Husnul khatimah. Hadirin, kita tahu apakah kita akan
nantinya dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah atau tidak? Kita tidak tahu. Apakah kita tahu kapan kira-kira dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak tahu. Oleh karena itu kita berupaya melaksanakan apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Di antaranya kita hadir ke masjid ini, alhamdulillah masih disempatkan oleh Allah. Dan barangkali juga ada yang nggak sempat karena sakit, diuji oleh Allah, diberikan sakit badannya, pikirannya nggak bisa ke masjid, ingin jalan ke masjid nggak mampu. Mudah-mudahan saudara kita barangkali, teman kita barangkali, atasan kita atau bawahan kita, mudah-mudahan mereka cepat sembuh sehingga betul-betul nanti mendekatkan kepada Allah dalam kondisi yang prima, yang baik, yang bagus, sehingga di penghujung akhir kita betul-betul membawa ketakwaan pada diri kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu firman Allah yang sangat berkaitan, yang sebentar lagi kita akan memperingati HUT, kemerdekaan Republik Indonesia. 79 tahun hadirin. Bukan waktu yang sedikit sebenarnya. 79 tahun besok diperingati. Yang kabarnya bukan lagi di Jakarta, tetapi di Indonesia bagian sebelah sono, di IKN. Ada satu peristiwa yang sangat melukai umat Islam, di mana sebelum bendera dinaikkan ke atas, ya, di mana sebelum berkibar pada 79 tahun besok, ada generasi muda Islam yang memang menjadi viral gara-gara hijabnya dilepas. Tidak boleh dipakai, tidak boleh dikenakan. Padahal kita tahu bahwa sila yang pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya dijelaskan bagaimana itu ketuhanan yang Maha Esa, berarti mengakui keberadaan Tuhan. Allah Maha Satu. Dengan silakan bebas mengerjakan amal-amal, mengamalkan apapun keyakinannya, dijamin setiap warga. Bukan hanya umat Islam, Kristen, Cina, juga dijamin bebas sesuai keyakinannya. Katolik sama, Hindu sama, Buddha sama, dijamin. Mengapa ketika umat Islam yang muncul seperti itu? Sengaja. Seolah-olah, apakah umat Islam di Indonesia ini tidur? Oh, ternyata ramai. Nauzubillah min dzalik. Saya menyampaikan satu firman Allah yang betul-betul akan menjadi jawaban suatu saat nanti. Apabila nanti firman Allah, satu ayat ini di surat Ibrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah dengan tegas, dengan jelas-jelas menyampaikan kepada kita, kalau memang engkau wahai bangsa Indonesia, bahkan umat manusia di dunia, kalau memang ngaku-ngaku bersyukur kepada Allah, maka apapun ucapkanlah alhamdulillah. Dari hati alhamdulillah, dari pikiran alhamdulillah, sampai amal yang keluar perilaku kita, ucapkan alhamdulillah selaras pikiran, hati, kemudian dengan perilaku. Tapi kata Allah, kalau enggak bersyukur kalian, jangan coba-coba. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, yang dibanggakan sedemikian besar, sedemikian hebat kelihatannya, boleh jadi itu akan mengundang azabnya Allah karena mau menentang hukum-hukum Allah. Nauzubillah min dzalik. Katanya mereka pejabat-pejabat yang paling mengerti Pancasilais, tetapi nomor satu dari Pancasila pun tidak becus dilaksanakan, diamalkan oleh mereka. MUI sudah bersuara, banyak ormas bersuara.
apalagi yang di Aceh, luar biasa. Hadirin, ini adalah teguran. Kalau kita diam saja, boleh jadi besok-besok bukan hanya hijab, besok-besok boleh jadi yang lainnya. Oh, diam kaum umat Islam. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita rahmat, Rahman dan Rahimnya, sehingga pindah kemanapun yang namanya ibu kota negara, mudah-mudahan Allah jaga kalau kita mampu bersyukur kepadanya. Tapi kalau mau ngakalin ayat-ayat Allah dan menipu umat Islam dengan berbagai celahnya yang mereka anggap itu bisa, maka boleh jadi Allah yang akan memutuskan takdirnya. Mungkin kita nggak berdaya, tetapi Allah dengan segala bala tentaranya sangat mampu. Hadirin sedang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sedikit ke dalam diri kita, ke pikiran kita. Ingat bahwa orang-orang dahulu perintis, orang-orang dahulu yang betul-betul berjuang, orang-orang dahulu, orang-orang tua kita, mereka para penjajah, bahkan sampai merumuskan dasar negara, sampai merumuskan bagaimana berundang-undang dasar, bagaimana bernegara ke depannya. Mereka itu para ulama yang didekati oleh pemimpinnya. Kalau sekarang pemimpin negeri menjauhi ulama, maka boleh jadi nanti Allah menjauhkan rahmat-rahmat. Nauzubillah min dzalik. Inilah saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, terlebih anak cucu kita yang pasti nggak mampu berbuat apapun ketika ada aturan-aturan yang di atas ditegakkan, ke bawahnya pastinya hanya manut saja. Barakallahu li wal lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di bagian khutbah yang kedua ini saya mengajak bukan hanya bangsa Indonesia yang diguncang oleh pejabat-pejabat saat ini, tetapi di luar sana yang kita kemarin-kemarin barangkali terbelalak juga mata kita, seolah-olah sekarang sudah sepi. Maka kita doakan Palestina yang masih digempur habis-habisan oleh Israel. Mereka adalah saudara kita yang pertama kali mengaku keberadaan Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Kemudian Mesir tahun 46, Palestina sebelum 45 sudah mengakui keadaan Indonesia. Masa kita diam saja? Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita semuanya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayahnya kepada penyelenggara negara, bahwa amanat mereka diberikan amanat adalah untuk rakyatnya. Bagaimana tidak gaduh, bagaimana dia bisa sejahtera, bagaimana bisa jalan dengan hebat, nikmat, itu sebenarnya. Tapi karena satu golongan dengan golongan yang lain, mereka beranggapan golongan aku lebih baik, partai aku lebih baik, partai besar bisa tumbang dengan yang kecil. Mereka pasti lupa
bahwa bernegara itu bukan urusan sendiri dan golongan, harus bersama-sama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlik a'da'aka a'da'ad bi'izzatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ummata Muhammadin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ummata Muhammadin fi Palestin fi Gaza ya Allah ya arhamar rahimin. Yassir lana umurana wa yassir lahum umurahum. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang saleh, yang cerdas, yang berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.